Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Paradisa Mansa dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah pencacahan. Pengertian kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan suatu aturan atau ketentuan yang dipergunakan dalam melakukan penghitungan terhadap segala peluang kemungkinan yang dapat berlangsung pada sebuah eksperimen. Dalam bahasa Inggris, aturan mengenai pencacahan ini populer juga dengan sebutan counting rules. Rumus kaidah pencacahan. Yang pertama, penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. Contohnya, jika kita punya beberapa pilihan buku yang bisa dibaca dan beberapa pilihan film yang bisa kita tonton, maka banyak kemungkinan yang ada adalah jumlah dari semua kemungkinan buku yang bisa dibaca dan film yang bisa ditonton. Misalnya, kita punya 3 pilihan buku dan 4 pilihan film, maka kemungkinannya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Perkalian. Rumus kaidah pencacahan untuk perkalian ini biasanya dipakai untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. Contohnya, jika kita punya 3 pilihan baju dan 2 pilihan celana, maka banyak kemungkinan penampilan kita adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Kita kalikan aja banyak pilihan baju sama banyak pilihan celana, dan hasilnya adalah banyak kemungkinan yang bisa kita pilih. 2. Faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil daripada sendiri, sehingga mencapai angka 1. Faktorial dituliskan dengan tanda seru di belakang bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Jadi, rumus ini digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang tidak boleh diulang atau tidak boleh dipilih kembali. Contohnya, permutasi. Permutasi merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek-objek yang berbeda. Dalam permutasi, urutan adalah hal yang paling penting, sehingga dua susunan yang berbeda dari objek yang sama dianggap sebagai susunan yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. Kombinasi. Kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih objek-objek tertentu dari kelompok objek tanpa memperhatikan urutan atau posisi objek tersebut, di mana n menunjukkan faktorial dari n yang dapat dihitung dengan mengalihkan semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n, dari r faktorial dan n min r faktorial masing-masing menunjukkan faktorial dari r dan n min r. Contohnya, aturan kaidah pencacahan. Yang pertama, pencacahan boleh berulang. Aturan pencacahan berulang memperbolehkan kita untuk memilih objek yang sama lebih dari satu kali dan menempatkannya pada posisi yang berbeda dalam susunan yang kita buat. Contohnya, berapa banyak kata berbeda yang bisa kita buat dari huruf M, A, R, I, A. Kalau hurufnya bisa diulang dan kata yang terbentuk gak perlu punya arti. Jawabannya, karena huruf-huruf bisa diulang dan gak perlu punya arti. Kita bisa pakai aturan pencacahan boleh berulang. Jadi jumlah kata yang bisa dibikin adalah 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi ada 125 kata yang berbeda yang bisa dibikin dari huruf-huruf M, A, R, I, A. 2. Pencacahan tidak boleh berulang. Aturan ini memperbolehkan kita untuk memilih objek-objek yang berbeda untuk ditempatkan dalam suatu susunan, sehingga setiap objek hanya bisa dipilih satu kali saja dan tidak boleh dipilih kembali. Contohnya, seorang siswa ingin memilih 4 buku dari rak buku di perpustakaan. Jika terdapat 10 buku yang berbeda di rak tersebut, berapa banyak cara
siswa tersebut dapat memilih 4 buku tanpa memilih buku yang sama? Jawabannya, karena setiap buku hanya dapat dipilih sekali, maka kita menggunakan aturan pencacahan tidak boleh berulang. Kita dapat menghitung jumlah kombinasi dengan jadi ada 210 cara siswa tersebut dalam memilih 4 buku tanpa memilih buku yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.